Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sajikan tugas mata kuliah aplikasi statistik dengan dosen pengasuh Bapak Profesor Dr. Edi Chandra SEMM. Namun sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Rudi Susianto, nomor induk mahasiswa 23611011025, angkatan 14 pada Institut Bisnis dan Teknologi Berita Indonesia Pekanbaru. Adapun tugas mata kuliah aplikasi statistik kali ini terkait dengan pemanfaatan aplikasi SPSS untuk pengolahan data penelitian. Berikut akan kami sajikan uraian singkat mengenai pengolahan data yang sudah kami kerjakan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mengolah data di aplikasi SPSS. Nah, aplikasi SPSS merupakan aplikasi statistik untuk pengolahan data yang tentunya data tersebut dioleh dari hasil kuesioner, dari hasil pengamatan, dan lain-lainnya. Nah, pada kali ini kasus yang akan kita selesaikan ataupun permasalahan yang akan kita selesaikan adalah mengolah data dari hasil kuesioner yang disebarkan di masyarakat ataupun kepada responden. Nah, yang pertama-tama dalam pengolahan data itu kita memerlukan hasil penelitian, yaitu merupakan jawaban dari para responden. Nah, di sini sudah saya paparkan, yaitu hasil penelitian berupa hasil angket yang dijawab oleh beberapa responden. Nah, di sini ada hasil angket ataupun hasil penelitian dari judul pengaruh faktor budaya terhadap keputusan pembelian HP Android di Pulau Bengkalis. Ya, ini ada dua variabel tentunya, yaitu variabel X yaitu faktor budaya, sedangkan variabel Y yaitu keputusan pembelian. Nah, di sini ada 30 item pertanyaan, ya. Ada 1 sampai 30. Kemudian jumlah responden yang memberikan jawaban pada kesempatan kali ini adalah sebanyak 94 responden. Nah, di sini kita memerlukan data seperti ini, yaitu rekapitulasi hasil dari pengisian angket para responden, yaitu ada 30 ditambahkan total. Nah, di sini juga kita sudah menyiapkan yaitu penjumlahan dari variabel X dan penjumlahan dari variabel Y. Nah, di sini variabel X itu adalah soal nomor 1 sampai 15, sedangkan variabel Y yaitu soal nomor 16 sampai 30. Nah, langkah pertama sudah kita lakukan yaitu menyiapkan data dari hasil penelitian. Kemudian kedua, kita buka aplikasi SPSS. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi SPSS 25. Nah, kita sudah masuk ke aplikasi SPSS ini. Dengan tampilan seperti ini, ada data view dan ada variabel view. Nah, yang pertama, kita buka ke variabel view dulu. Nah, di sini kan ada sebanyak 30 item pertanyaan. Kita bisa membuat soal dari name dulu, item 1, kemudian item 2, item 3, item 4. Ya, kita buat sampai jumlahnya itu sebanyak 30. Ya. Ini kita harus membuat secara manual satu persatu. Setelah kita selesai membuat nama-nama tabel di sini untuk di dalam SPSS, kita nanti bisa langsung melanjutkan proses penghitungan ataupun proses pengolahan data ke fase selanjutnya ataupun ke proses selanjutnya, ya.
ada kesalahan dalam pembuatan nama tapi tidak menjadi masalah. Ya, kita tetap selesaikan sampai item 30. Nah, di sini sudah ada 30 yang sudah kita tuliskan. Nah, langkah selanjutnya kita rubah ini menjadi scale ya. Semuanya menjadi scale. Ya harus manual juga. Satu persatu kita rubah. Oke, sudah selesai. Setelah selesai ini dari variable view kita berpindah ke data view. Nah, sudah kelihatan tampilan kosong di sini. Sudah ada di kolomnya ada item 1 sampai 30. Nah, di sini ada kekurangan. Terakhir adalah total. Ini sama ya. Sorry. Ini total. Nah, sudah ada 31 kolom yang kita buat. Selanjutnya, kita buka Microsoft Excel ya. Kita copy ya, kita copy data dari satu ini, item 1 sampai ke total, terus kita tarik sampai ke 94 responden. Ya. Kita copy, Ctrl C. Kemudian kita buka kembali ke SPSS, kita pastekan ya, Ctrl V, kita tunggu. Nah, di sini sudah terlihat datanya ya, sudah terlihat datanya dari 94 responden dan sebanyak 30 item pertanyaan ditambah dengan skor total. Nah, langkah pertama dalam melakukan pengolahan data penelitian itu adalah kita harus mencari uji validitas terlebih dahulu ya. Di sini uji validitas itu dikatakan valid apabila nilai ataupun hasil dari pengolahan data nantinya, nilai hitungnya itu harus lebih besar dari 0,3. Apabila nilai hitung itu lebih kecil dari 0,3, maka data tidak dinyatakan tidak valid. Nah, kita langsung saja ke prosesnya. Nah, langkah-langkah untuk melakukan uji validitas itu, yang pertama kita klik di menu Analyze. Setelah itu kita langsung ke Correlate. Nah, setelah Correlate kita klik Bivariate. Nah, setelah bivariate kita pilih semua itemnya, kita kopikan saja, Ctrl A. Setelah itu pindahkan ke kotak dialog variabel. Sudah dipindahkan semuanya. Kemudian kita klik person, ini korelasi person, kemudian to tell. Kalau dua-duanya sudah diklik, maka kita tinggal klik OK. Nah, kita tunggu di outputnya. Nah, ini output dari uji validitas ya. Kita bisa lihat hasilnya ada 30 item di sini, tapi kita fokuskan di kolom total. Nah, di sini ada dari item 1 yaitu dengan hasil 0,704. Ada 0,631, 0,716, 0,638, 0,583, 615 dan seterusnya, bisa kita lihat satu persatu di sini. Nah, sesuai dengan aturan yang sudah ada yang kita baca tadi, nilai hitung apabila nilai hitung itu lebih besar dari 0,3 maka data dinyatakan valid. Nah, dari keseluruhan hasil uji validitas untuk variabel X dan variabel Y ataupun dari seluruh hasil penelitian itu dinyatakan valid, tidak ada nilai yang
di bawah 0,3. Maka dapat kita simpulkan semua data valid. Nah, kemudian setelah data valid, kita bisa melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu uji reliabilitas ya. Nah, untuk uji kedua ini kita tetap membutuhkan data yang sama ya. Kita kembali lagi ke SPSS di sini. Nah, di sini untuk uji reliabilitas yang pertama kita masih membutuhkan data yang sama. Klik analyze, kemudian correlate, klik scale, kemudian reliability analysis ya. Kita kopikan semuanya kecuali total, pindahkan ke items ya. Setelah pindahkan ke items, kita pilih di sini modelnya model alpha. Kemudian klik OK. Nah, muncul di sini. Ini dia. Ini kita fokus di hasil uji reliabilitas. Nah, bagaimana kita tahu data itu reliable atau tidak? Kita kembali ke sini. Uji reliabilitas, apabila nilai hitung itu lebih besar dari 0,6 maka data dianggap reliable, dan apabila nilai hitung lebih kecil dari 0,6 data tidak reliable. Apabila kita melihat hasilnya di sini adalah 0,935 maka data dinyatakan reliable. Nah, setelah kita mendapatkan hasil ini, maka dapat kita melanjutkan. Setelah uji validitas, data dinyatakan valid semuanya, uji reliabilitas pun sudah, dan data dinyatakan reliable, kita bisa melanjutkan ke uji yang lainnya, yaitu analisis statistik deskriptif ya. Kita kembali ke sini. Nah, analisis statistik deskriptif ini lebih penggunaannya untuk menganalisis per item ataupun menganalisis berapa rata-ratanya, berapa nilai minimumnya, berapa nilai maksimumnya, berapa skalanya, dan lain-lainnya. Nah, ini bisa digunakan apabila kita memerlukannya. Nah, caranya adalah yang pertama tetap kita klik analyze, kita pilih descriptive statistik, kemudian pilih frequencies ya. Kita blok semuanya kecuali yang total, kita pindahkan ke variabel, kita pilih statistik ya. Kita mau pilih mana? Standard deviation, variance, range, minimum, jangan lupa median, sum atau mode, maksimum. Kita semuanya klik di sini. Kemudian klik continue. Klik OK. Nah, di sini sudah kelihatan outputnya ya. Dari item 1 sampai dengan item 30 lengkap. Di sini ada 94 responden. Nilai di sini berapa, meannya berapa, mediannya berapa, modusnya berapa, standar deviasinya berapa, variannya berapa, minimum maksimumnya berapa, totalnya berapa, semua lengkap di sini. Data ini bisa digunakan apabila dibutuhkan. Nah, di sini ada tabel frekuensi juga, yaitu per item. Item 1, item 2, item 3, dan seterusnya. Ini bisa digunakan apabila dibutuhkan dalam penelitian. Nah, setelah analisis statistik deskriptif sudah dilaksanakan atau sudah dilakukan, kita bisa melanjutkan ke uji yang lainnya. Nah, untuk uji yang lainnya ini, selanjutnya itu adalah uji normalitas ya, uji normalitas. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuka dataset baru ya. Di sini dataset baru. Kita bisa mulai dari variable view. Kita tulis saja variabel X ya. Kemudian yang kedua adalah variabel Y. Nah, di label sini kita bisa tuliskan nama variabelnya ya. Variabel X itu adalah faktor budaya, sedangkan variabel Y itu adalah keputusan pembelian. Nah, sudah kita tulis. Di sini kita pilih nominal, kita pilih nominal ya, sudah. Kita kembali ke data view. Nah, di sini yang dimasukkan itu adalah total dari keseluruhan penjumlahan dari per variabel. Nah, kita fokuskan ke variabel X dan variabel Y di sini. Ini hasil penjumlahan dari variabel X dan variabel Y. Kita copy sampai
semua responden dikopikan. Kita kembali lagi ke sini. Kita Ctrl V atau paste, sudah. Nah, sudah dapat 94 data di sini antara variabel X dan variabel Y. Nah, selanjutnya untuk uji normalitas ini ya, kita bisa melihat ke analyze ya. Setelah analyze, kita bisa langsung ke regression. Setelah regression kita pilih linear ya. Klik linear. Kemudian kita masukkan variabel X ini ke independen dan variabel Y ke dependen. Nah, setelah selesai kita klik save ya. Kita klik save, kita pilih centang opsi unstandardized di residual. Ini. Setelah itu kita klik continue, kita klik OK. Nah, kita abaikan di sini hasilnya, kita abaikan. Kita kembali ke sini, ke data ini. Nah, di sini ada kolom tambahan ataupun variabel tambahan, yaitu variabel residual, yaitu unstandardized residual ya. Tulisannya res1. Kemudian kita kembali lagi ke analyze. Kita pilih non parametric test ya. Kita pilih non parametric test. Kita ke legacy dialogs. Kemudian kita pilih one sample KS. Nah, di sini kita pilih unstandardized residual, kita masukkan ke test variable list. Ya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini hasilnya sudah muncul, yaitu hasil dari uji normalitas. Nah, nilai signifikansinya adalah ataupun nilai dari uji normalitas ada di kolom paling bawah, yaitu di sini 0,200 ya. Kita lihat aturan di sini, uji normalitas. Nah, apabila nilai signifikansi itu lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan normal. Dan apabila nilai signifikansi di bawah 0,05, maka data tidak normal. Kita kembali lihat, cek. Di sini jumlahnya adalah, hasilnya adalah 0,200 ya. 0,200. Maka data dinyatakan normal. Nah, jadi untuk uji ini, data yang kita olah tadi menghasilkan data yang berdistribusi normal. Nah, setelah uji normalitas kita lakukan, kita bisa lanjut ke uji yang lainnya, yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, dalam kesempatan ini kita menggunakan uji heteroskedastisitas dengan scatter plot ya. Nah, kita kembali lagi ke SPSS ini. Kita tinggalkan yang output tadi. Nah, cara untuk menguji ataupun untuk menguji uji heteroskedastisitas, caranya bersama. Yang pertama, kita klik analyze, kita pilih regression ya. Setelah regression kita pilih linear. Setelah kita pilih linear, kita sudah masukkan yang pertama tentunya variabel X kita masukkan ke independen, sedangkan variabel Y ke dependen. Nah, setelah itu kita klik plots. Setelah kita klik plots, kita pilih zpred ya. Zpred ini kita masukkan ke X bawah ini ya. Kemudian kita pilih recit, kita masukkan ke Y. Nah, setelah itu kita klik histogram ya. Kita klik histogram ataupun normal probability plot, kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, kita tunggu hasil hitungannya. Sudah muncul, kita tunggu yang di sini. Nah, ini dari histogramnya dan ini dari p-plot, dan yang kita butuhkan adalah ini scatter plotnya. Nah, bagaimana untuk menentukan bahwa data ini dinyatakan homoskedastisitas ataupun heteroskedastisitas? Kita bisa lihat dari
penjelasan di sini. Jika titik-titik tersebar secara merata dan tidak membentuk pola yang konsisten, maka model regresi dapat dianggap homoskedastis, yang berarti varian residual antar pengamatan relatif konstan. Namun, jika terdapat pola yang terlihat seperti bentuk corong, bentuk yang dan lainnya, itu mengindikasikan perubahan variabilitas. Maka model regresi dapat dianggap heteroskedastis yang dapat berarti perbedaan varian residual antar pengamatan atau antar penelitian. Nah, apabila data itu heteroskedastis, maka penelitian tidak bisa dilanjutkan lagi. Nah, apabila data itu homoskedastis, maka penelitian dapat dilanjutkan. Nah, kita kembali lagi, kita baca hasil titik-titik di sini. Nah, apakah di sini membentuk suatu pola corong gini, lurus ataupun bergelombang? Tidak, di sini polanya acak, menyebar di angka 0, tidak bertumpu di angka 0, seimbang di atas angka 0 dan di bawah angka 0. Maka data ini dianggap homoskedastis dan penelitian dapat dilanjutkan. Nah, untuk uji selanjutnya yaitu analisis regresi linear sederhana. Nah, dalam pencarian analisis ataupun uji dari analisis regresi linear sederhana, nanti kita akan sekaligus menemukan yaitu hasil dari uji T. Nah, bagaimana untuk menghitung ataupun menguji analisis regresi linear sederhana? Yang pertama, yang kita butuhkan adalah data ini, ya. Variabel X dan variabel Y, kita lupakan yang residual 1 dan 2, kita hanya butuhkan variabel X dan Y saja. Kita bisa klik analyze, ya, analyze, kemudian kita masuk regression, kita pilih linear, ya, kita pilih linear, ya, sudah oke di sini. Kemudian kita klik oke, ya, kita tunggu saja. Oh, ini datanya hampir sama. Yang kita butuhkan di sini adalah data coefficient ini, ya, data coefficient ini. Di sini kita dapat menyimpulkan dari nilai Y sama dengan A tambah B X. Nah, di sini kita lihat di manakah nilai Y, di manakah nilai A-nya atau konstanta. Kita baca A-nya adalah konstanta. Nah, nilai konstanta di sini adalah nilai konstan adalah 43,245. Kemudian di manakah nilai B-nya? Nilai B-nya itu terdapat di bawahnya yaitu 0,342. Nah, dari hasil itu dapat kita simpulkan seperti berikut, ya. Ini kita blok, ya. Nilai konstanta yang diperoleh adalah sebesar 43,245. Ini berarti bahwa jika variabel faktor budaya memiliki nilai 0, maka tingkat keputusan pembelian yang terjadi adalah sebesar 43,245. Kemudian kesimpulan yang kedua ataupun hasil yang kedua, koefisien regresi dari variabel X adalah 0,342. Ini mengindikasikan bahwa jika faktor budaya naik sebanyak satu satuan, maka keputusan pembelian akan meningkat sebesar 0,342. Nah, setelah kita mampu memberikan hasil ataupun kesimpulan dari analisis regresi linear sederhana, kita bisa melanjutkan ke uji selanjutnya, itu uji T. Nah, apabila kita sudah melaksanakan uji T, maka sudah didapatkanlah hasil dari apabila kita sudah melaksanakan uji analisis regresi linear sederhana, maka kita sudah juga mendapatkan hasil dari uji T. Nah, hasil dari uji T itu kita bisa lihat di output yang koefisien ini. Kita tinggal kopikan saja, coba kita pastekan di sini, ya. Nah, di sini kita sudah kelihatan, ya. Tentunya sudah kelihatan manakah nilai signifikansinya. Nah, kita lihat di sini aja, di situ tidak terlalu jelas, ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat uji T di sini hasilnya adalah 4,602. Kita tulis dulu di sini. 4,602 kita tulis di sini. Hasil dari uji T itu adalah 4,602. Nah, bagaimana data itu dinyatakan berpengaruh ataupun tidak berpengaruh? Di sini dia kuncinya. Apabila T hitung lebih besar daripada T tabel, maka terdapat pengaruh.
Dan apabila T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka tidak terdapat pengaruh. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah bagaimana kita menemukan T tabel dan T hitung. Nah, T hitung tadi kan diambil dari hasil uji T, dari analisis regresi linear sederhana. Nah, bagaimana menghitung dari T tabel? Di sini cara mencari T tabel yaitu degree of freedom sama dengan ya degree of freedom. N ini jumlah responden observasi. Di sini jumlah responden kita adalah 90 ya. 94 dikurang berapa variabel kita? Ada 2 variabel. Maka hasilnya adalah 92. Nah, bagaimana menentukannya? Kita sudah mendapat angka 92. Nah, kita cari T tabel. Ada T tabel, kita bisa cari referensinya banyak. Di sini ada T tabel. Kita cari angka 92. Mana angka 92? Nah, kita kan menggunakan itu signifikansi 0,50. Kita cari angka di 92. Nah, ini dia. 0,67717. Sudah dapat. 0,67717. Kita tentukan T hitungnya berapa? T hitungnya itu 4,602 dan T tabelnya adalah 0,67717. Maka sudah didapatkan jelasnya ketentuan adalah T hitung lebih besar daripada T tabel. Maka hasilnya adalah kesimpulannya adalah terdapat pengaruh yaitu dari faktor budaya terhadap keputusan pembelian. Nah, kalau sudah dapat hasil itu, maka dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor budaya mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian HP Android di Pulau Bengkalis. Kita teruskan saja. Tabelnya adalah T hitungnya dulu yaitu 4,602 itu lebih besar tentunya lebih besar dari 0,67717. Kita tuliskan kesimpulannya. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh faktor budaya terhadap keputusan pembelian. Nah, dari sini juga hipotesis yaitu terdapat pengaruh faktor budaya terhadap keputusan pembelian dapat diterima. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan dari seluruh uji statistik yang sudah kita lakukan tadi. Yang pertama tadi ada uji validitas, ada uji reliabilitas, ada analisis statistik deskriptif, kemudian ada uji normalitas, ada uji heteroskedastisitas, kemudian kita lanjut ke analisis regresi linear berganda, kemudian kita lanjut ke uji T ataupun uji hipotesis. Nah, sudah kita dapatkan jawabannya, maka hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh dari variabel faktor budaya terhadap keputusan pembelian HP Android di Pulau Bengkalis. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.